Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 771. Ketika Elaine mendengar Jacob mengatakan perceraian lagi, kemarahannya meledak. Namun, dia tidak melampiaskan amarahnya sama sekali. Karena dia tahu bahwa dia harus bertahan saat ini. Dia sudah tidak punya uang setelah menghabiskan 2 juta dia perjudian. Dia harus menunggu sampai ada peluang untuk menyelesaikan masalah dengan Jacob. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan berkata, "Suamiku, kamu benar. Sangat mahal untuk melakukan spa. Lebih baik aku menabung sedikit uang untuk keluargaku dan berhenti melakukannya." Ekspresi Jacob sedikit puas ketika dia melihat Elaine dengan cukup baik. Pada saat ini, Jacob merasa sedikit bangga dengan hatinya. Setelah bertahun-tahun, dia tidak dapat menekan Elaine. Kadang-kadang ketika Elaine mengatakan sesuatu, jika dia tidak setuju, dia pasti akan mendapatkan omelan dari Elaine. Tapi sekarang, Elaine sepertinya sudah mulai mau mendengar dirinya sendiri. Jika Elaine bisa terus lemah lembut di depannya, itu akan menjadi luar biasa. Namun, Jacob harus berhati-hati. Jalang ini telah mendominasi sepanjang hidupnya. Bisakah dia benar-benar mengubah semuanya sekaligus? Memikirkan hal ini, dia siap untuk mencoba wanita ini. Jadi, dia berkata kepada Elaine, "Saya akan mandi. Kamu bisa membuatkan saya secangkir teh panas dan membawanya masuk." Elaine bertanya kepadanya, "Kamu mandi sore hari?" Jacob berkata, "Aku sedang senang. Terserah aku mau mandi kapan." Elaine mengertakkan giginya dengan marah. Tetapi kemudian dia berpikir, jika Jacob mandi, dia bisa melihat ponselnya. Kemudian dia bisa mentransfer 2 juta ke rekeningnya sendiri. Ketika uang sudah dipegang, apa yang bisa dilakukan Jacob? Jika dia ingin memiliki perangkat wajah, dia akan melakukannya. Jika saya ingin spa, dia akan melakukannya. Jika saya ingin bermain mahjong, dia akan bermain mahjong. Jika Jacob tidak setuju, keluar saja dari sini. Jadi, Elaine segera mengangguk dan berkata dengan hormat, "Suamiku, kamu bekerja sangat keras setiap hari. Aku akan menurutimu dalam segala hal di masa depan. Kamu pergi mandi dulu, dan aku akan membuatkan teh untukmu." "Ya," Jacob menjawab dengan arogan. Dengan tangan di belakang punggung, dia dengan angkuh kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamar, Jacob pertama-tama melepas jaket dan celananya, lalu melemparkan telepon ke tempat tidur. Untuk membuat tanda, dia secara khusus menarik sehelai rambut dari kepalanya dan meletakkannya di atas layar ponsel, dan mengingat rambutnya. Jika Elaine datang untuk mengambil ponselnya, akan sulit untuk melihat dengan jelas sehelai rambut di layar hitam. Jika dia mengambilnya, helaian rambut itu pasti akan terjatuh. Dia akan tahu bahwa Elaine telah mengintip ponselnya. Jika Elaine memiliki kesadaran anti pengintaian ini, itu tidak masalah. Dia mungkin tidak dapat mengingat posisi spesifik rambutnya. Setelah dipindahkan, pasti tidak akan berada di tempat yang sama lagi. Pada saat itu, ketika dia kembali dari kamar mandi, dia dapat memastikan apakah dia telah menyentuh ponselnya dengan posisinya. Setelah melakukan semua ini, Jacob pergi ke kamar mandi dengan bersenandung, dan Elaine dengan cepat membawa secangkir teh. Setelah masuk, Elaine mencari dengan matanya untuk melihat apakah Jacob membawa ponsel, dan juga berinisiatif untuk bertanya apakah dia ingin membantu menyeka punggungnya. "Tidak, tidak, cepat keluar. Jangan tunda mandiku," Jacob berkata, mengulurkan tangannya secara langsung, dan mengirimnya pergi. Elaine juga tidak marah. Dia melihat sekeliling kamar mandi dan tidak melihat ponsel Jacob, jadi dia pasti tidak membawanya. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke kamar untuk mencari ponsel Jacob. Begitu dia memasuki kamar tidur, dia melihat ponsel Jacob tergeletak di tempat tidur. Elaine menyampaikan, dia menerapkan ke depan dalam 3 atau 2 langkah, mengangkat telepon, dan bahkan tidak melihat sehelai rambut terjatuh dari layar telepon. Bab 772. Ketika Jacob pertama kali mengganti ponsel ini, dia dengan agresif meminta untuk memasukkan sidik jari ke dalamnya sehingga dia dapat dengan mudah memeriksanya kapan saja. Apakah orang ini sudah menghapus sidik jari? Elaine menggeram. "Sial.
Orang ini sebenarnya mulai menjaga dirinya sendiri. Kesal. Elaine mencoba dengan kata sandi. Elaine juga tahu kode buka kunci 6 digit ponsel Jacob. Namun, setelah dia memasukkan kata sandinya salah. Elaine tidak percaya. Jadi dia memasukkannya lagi. Tapi itu masih salah. Dia langsung marah. Sial. Jacob menyebalkan. Dia bahkan menghapus sidik jari dan mengubah kata sandinya. Apakah ini karena Jacob sudah mengira dia akan mencuri ponselnya untuk mentransfer uang? Atau setelah dia menghabiskan 2 juta, Jacob membayangkan seperti pencuri. Itu benar-benar tidak masuk akal. Elaine sangat kesal. Dia mencoba beberapa kata sandi yang mungkin ditetapkan Jacob. Semua kata sandi tidak ada yang benar. Kata sandi sebelumnya adalah ulang tahun pernikahan mereka, tetapi telah diubah. Coba ulang tahun Jacob. Tidak, ini juga bukan hari ulang tahunnya. Ulang tahun Claire juga tidak benar. Bahkan ulang tahun Nyonya Wilson pun salah. Elaine mulai bertanya-tanya di dalam hatinya. Kata sandi macam apa yang akan disetel oleh orang tua ini? Dia berpikir keras, tetapi tidak bisa menemukan jawabannya. Tepat di antara kilat dan batu api, dia tiba-tiba memikirkan seseorang. Matilda, bunga sekolah tahun itu, juga cinta pertama Jacob, dan Elaine adalah teman sekamar Matilda, dan bahkan saudara perempuan yang baik. Dulu, dia benar-benar iri, cemburu dan bahkan benci pada mereka berdua. Saat itu, Jacob tampan, cakap, dan punya banyak uang di tabungan. Dia benar-benar pangeran tampan di hati banyak gadis. Saat itu, Elaine ingin mendapatkan Jacob dan menikah dengan keluarga kaya. Sehingga dia tidak ragu untuk menjalin hubungan dengan Jacob saat Jacob mabuk ketika dia tengah jatuh cinta dengan Matilda. Dengan taktik inilah dia berhasil mengalahkan Matilda dan menjadi pemenang terakhir dari pertempuran ini. Namun, Elaine tahu di dalam hatinya bahwa Jacob tidak bisa melupakan Matilda selama bertahun-tahun. Dia bahkan memanggil nama Matilda beberapa kali ketika dia mengigau saat tidur. Elaine mencatat semua ini dalam buku balas dendamnya. Jadi, pada saat ini, sebuah pemikiran muncul di bayangannya. Mungkinkah kata sandi di ponsel Jacob adalah tangga ulang tahun Matilda? Sebagai sahabat Matilda saat itu, Elaine tentu saja masih ingat tahun, bulan dan tanggalnya. Dia segera memasukkan tanggal ulang tahun Matilda di area input kata sandi ponsel. Ponsel terbuka. Elaine benar-benar marah, benci, dan bersemangat. Kesal dan benci. Tentu saja, Jacob adalah orang tua yang tidak berubah pikiran. Setelah bertahun-tahun, dia masih memikirkan Matilda sialan itu. Senang, karena dia menebak kata sandi dengan benar. Bukankah itu berarti dia dapat mentransfer 2 juta itu? Oke, bukankah kamu Jacob memikirkan cinta pertamamu? Maka dia akan mentransfer semua uang dan mengusir Jacob dari rumah. Bagaimanapun, kekasih lamanya ada di Amerika Serikat, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mencarinya. Dan situasi Matilda di sana dikatakan baik-baik saja. Jadi mereka mungkin tidak memandang rendah Jacob. Anda anjing tua, tunggu sampai Anda tidak punya uang dan berkeliaran di jalanan. Bab 773. Elaine menyampaikan kebenciannya pada Jacob, dan segera membuka aplikasi mobile banking. Siap masuk dan mentransfer semua 2 juta yang diberikan Charlie kepadanya. Ketika dia memasuki mobile banking dan meminta kata sandi, dia langsung menggunakan ulang tahun Matilda, dan dia bisa masuk. Saat ini, ada 2.027.232,15 yuan di saldo rekening Bank Jacob. Uang itu, 2 juta baru saja ditransfer dan 20.000 diberikan untuk makan malam oleh Charlie terakhir kali. Tetapi uang ini tidak dihabiskan Jacob. 7.000 sisanya adalah uang pribadi Jacob. Elaine segera mengklik transfer, mengisi nomor rekeningnya, dan kemudian memasukkan jumlah 2.027.232.14 di kolom jumlah transfer. Dia memutuskan untuk meninggalkan hanya 1 sen di rekening Jacob untuk memberitahu dia harga telah menyinggungnya. Setelah semua informasi transfer dimasukkan dan diperiksa untuk memastikan tidak ada masalah, Elaine mencibir dan mengklik transfer segera. Kemudian, muncul kotak dialog. Silakan masukkan kata sandi pembayaran. Elaine memasuki tahun ulang tahun Matilda lagi, tapi kali ini tidak berhasil. Mobile banking segera memunculkan prompt. Kata sandi salah.
Anda dapat mencoba 2 kali lagi hari ini. Sial, Elaine segera menggigit giginya dan memarahi. Anjing tua itu bahkan mengatur kata sandi pembayaran yang berbeda. Sambil memarahi, dia berpikir dalam hatinya, untuk apa sebenarnya Jacob mengatur kata sandi pembayaran? Karena kata sandi buka kunci dan kata sandi masuk perbankan online adalah hari ulang tahun Matilda. Kata sandi pembayaran pasti ada ringkasan dengan Matilda. Namun, dia benar-benar tidak bisa memikirkan detail lainnya. Dia memikirkan nomor asrama dan nomor tempat tidur Matilda pada waktu itu. Sistem mengatakan kesalahan lagi. Jika dia mencoba lagi hari ini dan kesalahan berlanjut, mobile banking akan terkunci. Elaine tidak berani mencoba lagi. Dalam kasus trial and error, dan mobile banking tidak dapat login hari ini, Jacob akan mengetahuinya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerah, dan meletakkan kembali ponsel Jacob di tempat tidurnya. Namun, pada saat ini, dia sudah membenci Jacob dan menggeram dengan kebencian. Dia akan menemukan seseorang untuk memberi pelajaran pada Jacob, karena masih mengingat rubah itu di ingatannya. 10 menit kemudian, Jacob berganti pakaian menjadi long johns dan keluar dari kamar mandi, menyenandungkan sedikit lagu sambil berjalan. Elaine sudah meninggalkan kamar saat ini dan sedang duduk di ruang tamu berpura-pura menonton TV. Jacob kembali ke kamar dan pergi ke tempat tidur untuk memeriksa ponselnya. Tidak ada perubahan lokasi ponsel, tetapi helaian rambut di ponsel sudah menghilang. Rupanya wanita tua diam-diam mencoba membuka kunci ponselnya. Dia membuka kunci ponselnya, dan dia pasti memiliki satu tujuan: uang. Untungnya, dia pintar dan sudah mengubah kata sandi terlebih dahulu. Jika tidak, uang 2 juta mungkin telah diambil oleh Elaine. Jacob menandai di dalam hatinya. Sepertinya dia sudah benar untuk berhati-hati. Kata sandi buka ponsel dan kata sandi login mobile banking adalah hari ulang tahun Matilda. Mengenai kata pembayaran sandi, dia menggunakan tanggal hari ketika dia dan Matilda pertama kali kredibilitas buah terlarang. Hanya dirinya dan Matilda yang mengetahui tanggal itu. Jadi dia tidak khawatir Elaine akan menebaknya. Fakta membuktikan bahwa Elaine benar-benar tidak bisa menebak. Namun, jika Elaine mengetahui hal ini, dia mungkin bisa mengurung Jacob dengan pisau di tempatnya. Sepanjang sakitnya, Elaine tampak sangat khawatir. Dia telah memikirkan cara untuk bercerai dengan Jacob dan mendapatkan uangnya. Tetapi setelah tertanam, tidak ada kemajuan yang berarti. Di malam hari, Charlie menyiapkan makanan, dan Claire kembali. Begitu Claire kembali, Jacob memberitahu akan pergi ke Furniture City besok pagi. Bab 774. Claire bertanya kepada Charlie dari mana 2 juta itu berasal. Charlie berkata dengan ringan, konsultasi Feng Shui. Claire terkejut. Kamu bisa mendapatkan 2 juta hanya dengan melihat Feng Shui. Bukankah ini keterlaluan? Charlie kembali bertanya. Bukankah lebih banyak keterlaluan keluarga White yang memberi kita sebuah villa? Claire tidak bisa berkata-kata untuk membantah. Charlie berkata, istriku, saya tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu bisa yakin, saya membantu orang-orang kaya melihat Feng Shui. Dan saya secara tidak langsung membantu mereka memecahkan masalah bisnis besar yang membuat mereka bisa menghasilkan puluhan juta. Masuk akal untuk memberi saya 2 juta. Claire sedikit lega dan bertanya, apakah kamu sudah memberikan 2 juta itu kepada ayah? Charlie mengangguk dan berkata, aku sudah memberikannya. Claire berkata dengan cemas, saya khawatir ibu memikirkan uang ini, dan dia akan menjadi iblis lagi. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kita bisa pergi ke Furniture City besok dan menghabiskan 2 juta dolar. Pada saat itu, ibu bahkan tidak akan mendapatkan uang meskipun dia sangat ingin. Pada saat ini, villa keluarga Wilson. Nyonya Wilson tua memegang slip koleksi dari Agricultural Bank. Wajahnya lebih jelek daripada menangis. Mereka telah menunggukan 10 juta di Bank Pertanian. Menurut persyaratan Bank Pertanian, mereka harus melunasi 10% setiap tahun. Itu lebih dari 1 juta. Sekarang setelah keluarga Wilson kehabisan uang, banyak tagihan yang datang. Agricultural Bank lebih dari 1 juta yuan relatif kecil, dan China Merchants Bank masih lebih dari 20 juta yuan. Nyonya Wilson tidak tahu bagaimana cara melunasinya.
Christopher juga sangat khawatir saat ini, dan berkata kepada Nyonya Wilson, "Bu, kita sudah terdesak. Kita jual saja furnitur mahoni dan huang-huali kita. Furnitur ini bisa laku 1 juta yuan. Bayar agricultural bank dan kita mencari lagi untuk sisa. Jual furnitur. Kamu tahu cara menjual furnitur?" Wanita tua Wilson dengan marah. "Perabotan ini semua ditinggalkan oleh ayahmu. Apa kamu benar-benar tidak merasa sedih?" Christopher berkata tanpa daya. "Apalagi yang bisa kita lakukan? Jika tidak menjualnya, ada banyak masalah yang tidak bisa kita selesaikan." Wanita tua Wilson mengambil cangkir teh dan membantingnya ke kaki Christopher. Christopher minggir ketakutan. Nyonya Wilson mengedipkan mata Christopher, mengertakkan giginya dan berkata, "Sudah kubilang sejak lama, berikan aku uangnya. Beri aku uangnya. Bagaimana kabarmu? Kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya padaku. Kamu masih bermain-main denganku. Dan semua uang yang kamu berikan pada perempuan Bao Hannah sudah hilang." Jalang Hannah itu melarikan diri dengan membawa uang. "Apakah kamu puas?" Ketika dia menyebut Hannah atau menginstalnya, Christopher merasa sangat tidak nyaman. Wanita ini benar-benar telah menipunya. Selama lebih dari 20 tahun, dia selalu terlihat baik, menunjukkan bahwa dia sangat mencintai dirinya dan anak-anaknya. Dia juga sangat bertanggung jawab pada keluarga. Namun, tidak disangkanya dia membawa semua uangnya dan melarikan diri ketika keluarga Wilson berada di waktu yang paling sulit. Kejadian ini memberi Christopher pukulan besar dan juga membuatnya sangat terluka. Dia bahkan ingin menemukan Hannah dan mengurungnya dengan 1000 luka. Namun, kenyataannya tidak memiliki kesempatan yang sama sekalipun. Dia bertanya kepada orang-orang di mana-mana, mencari petunjuk di mana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Hannah menghilang seolah-olah dia telah menguap. Melihat kemarahan wanita tua itu, dia harus membujuknya. "Tak, benar. Tetapi masalah terbesar kita saat ini adalah kita membutuhkan sejumlah uang untuk menyelamatkan keadaan darurat. Perabotan di rumah kita, atau barang antik yang ditinggalkan oleh ayahku. Apapun yang ibu miliki, kami harus mengambil beberapa dan menjualnya. Sehingga ibu bisa mendapatkan uang tunai untuk menyelamatkan hidup ibu." Bab 775. Ketika wanita tua Wilson mendengar Christopher memintanya untuk menjual furnitur atau barang antik, dia marah. Dia berkata dengan marah, "Saya tidak tahan menjual furnitur, bahkan tidak berpikir untuk menjual barang antik. Semuanya adalah barang-barang yang ditinggalkan ayahmu untukku ketika dia meninggal." Christopher membujuk, "Bu, hal terpenting sekarang adalah ibu masih hidup. Apakah ibu akan terus menyembunyikan barang antik itu sampai ibu membawa kembali ke ayahku?" "Jangan kosong." Wanita tua Wilson memarahi dan berteriak, "Kamu tahu apa? Semua perabotan ini terdaftar di bank. Begitu bank datang untuk menyegel, mereka pasti akan menahan semua furnitur ini. Tapi barang antik itu, bank tidak mengetahuinya. Begitu kita benar-benar tidak berdaya dan rumah ini diambil oleh bank, barang antik itu masih bisa digunakan untuk menyelamatkan hidup kita." Christopher menyadari hal ini. Menjual perabotan sekarang sama dengan membuang secara diam-diam barang-barang yang digadaikan ke bank di muka, yang bisa dianggap sebagai mengganti kerugian. Tapi jika menjual barang antik sekarang, begitu orang-orang di bank mengetahuinya, mereka akan tertipu. Dan mereka mungkin akan menggali 3 kaki di tanah untuk menemukan semua barang antik ini. Oleh karena itu, menjual barang antik adalah pilihan terakhir. Christopher memuji ibunya dan berkata, "Tapi, kamu telah mempertimbangkan ini dengan matang. Aku akan mendengarkanmu." Wanita tua Wilson memancarkan dingin, dan berkata, "Kalau kamu mau mendengarkan saya sebelumnya dan memberi saya uang, hari ini kita tidak akan mengalami hal ini." Ketika situasi tragis terjadi di mana keluarga Wilson telah mengurangi sumber pendapatan dan masih terlilit hutang, wanita tua Wilson melonjak menjadi marah. Dan semua ini karena istri Christopher, Hannah. Jika bukan karena si jalang Hannah yang melarikan diri dengan uang, bagaimana mungkin keluarga Wilson akan masuk ke dalam situasi tenggelam seperti sekarang ini? Apalagi Nyonya Wilson sudah berkonsultasi sejak lama, dan meminta anak untuk mengambil 8 juta dulu, melunasi sebagian utang bank luar negeri, dan kemudian menundanya sebentar untuk mencari solusi lain. Tapi sekarang,
Semuanya sia-sia. Mereka sudah tidak ada uang. Ada uang tapi dibawa kabur oleh Hannah. Pihak bank juga datang ke pintu. Seluruh keluarga Wilson sudah dalam keadaan depresi. Semakin dia melamar, Nyonya Wilson semakin marah. Dia tidak bisa menahan diri. Dia menamparkan meja dan marah-marah. Pelacur Hannah ini. Bagaimana saya sebelum ini tidak bisa melihat sifat pemberontaknya? Dia dan tikus itu, Elaine, seperti anjing rakun. Membiarkan mereka menikah dengan keluarga Wilson adalah keputusan paling aku sesali dalam kehidupan. Seharusnya aku sudah mengusir mereka keluar dari keluarga Wilson dan mati kelaparan di jalanan. Berbicara tentang ini, Nyonya Wilson menggeram dan berkata dengan marah, pelacur ini sangat keren sekarang. Dengan lebih dari 2 juta uang tunai di tangan bersama pria simpaannya. Dia pasti bahagia di suatu tempat sekarang. Wanita tua Wilson tidak tahu bahwa pada saat ini, situasi cucunya Hannah jauh lebih buruk daripada keluarga Wilson. Setiap hari, dia menggali di tambang batu bara yang gelap yang tidak terkena cahaya. Dia harus memakai rantai besi cor seberat 10 pon di kakinya. Dia harus bekerja selama 12 jam sehari. Tidak mungkin untuk beristirahat. Tangan dan kaki penuh dengan darah dan melepuh. Selain itu, bos gunung kilen batu bara hitam tempat Hannah berada sangat kejam. Dia mengatur pengawas yang kejam terhadap sekelompok pekerja yang dikirim Albert. Dia memukuli mereka dengan keras untuk menambang batu bara mereka. Cambuknya sangat keras. Sebelumnya Hannah selalu merawat tubuhnya dengan baik. Dia masih memiliki pesona meski sudah berusia 40 atau 50 tahun. Pengawas beberapa kali mencoba menyentuhnya, tapi Hannah selalu melawan. Namun, setelah dipukul dengan kejam dan sengaja dibuat lapar beberapa kali, Hannah akhirnya berkompromi dan menjadi selir pengawas di tambang batu bara. Setelah menjadi selir untuk pengawas, meskipun dia sedikit kehilangan pekerjaan fisik, dia menderita gangguan mental. Sebelumnya, dia adalah seorang wanita dengan uang puluhan juta di tabungannya dan dia tinggal di villa setiap hari. Bisa dianggap sebagai orang yang berkecukupan. Tapi sekarang, di rumah beratap genteng yang redup, kotor, dan bahkan bau, dia hanya bisa mencoba yang terbaik dengan menggunakan tubuhnya untuk melayani pengawas tua yang kotor. Baginya, itu adalah yang terbesar di dunia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.